Pria ini mendorong budak itu untuk berbaring di atas batu. Lalu mengambil pisau dan mengeluarkan hati mereka. Langsung dibakar. Satu lagi dan kepala budak itu terpenggal. Kepala dijatuhkan dari atas. Tempat ini berlumuran darah segar sepanjang tahun. Ritual panggung semakin kejam. Bangsa Maya di bawah tribun menjadi lebih bersemangat. Tapi budak di belakang sudah sangat takut. Metode kejam seperti itu adalah ritual suku Maya untuk berkorban kepada Dewa Matahari. Mereka percaya pada pengorbanan manusia. Dewa Matahari dapat menyelamatkan mereka dari wabah dan memberi mereka hujan. Dan jaguar adalah pengorban berikutnya. Dia dipaksa ke altar. Pada saat eksekusi imam, gerhana matahari total tiba-tiba terjadi di langit. Setelah beberapa saat malam menutupi seluruh suku, semuanya takut. Pendeta menenangkan para budak di bawah panggung. Saat melakukan ritual, Dewa Matahari minum cukup banyak darah. Dia tidak haus. Pendeta memuji Dewa Matahari yang agung. Biar cahaya Tuhan menyinari kita sekali lagi. Begitu dia selesai berbicara, langit segera cerah. Ini membuat bangsa Maya berpikir. Dewa Matahari puas dengan pengorbanan mereka. Jadi jaguar beruntung mendapatkan hidupnya kembali. Tapi yang menunggu para budak bukanlah kebebasan, tapi penjarahan yang tidak manusiawi. Mereka dibawa ke tempat latihan. Orang Maya memberitahu mereka, di belakang ladang jagung adalah rumah mereka. Siapa yang bisa pergi ke ladang jagung dan hidup, orang itu akan dibebaskan. Selama proses melarikan diri, ada beberapa orang dirajam sampai mati. Jaguar melihat klan dibunuh. Dia tahu ini satu-satunya kesempatannya. Jadi sambil kabur, dia tidak menggunakan strategi melarikan diri garis lurus. Sebaiknya gunakan lari zigzag sebagai gantinya. Dengan kecepatan tinggi, ada angin. Dia dengan cepat memeriksa arah angin. Dia bisa dengan mudah menghindari panah yang mengelak. Melihatnya mendekati ladang jagung, pemimpin suku Maya menarik busur dan menembakkan anak panah. Memberinya pukulan fatal. Panah ini mengenai tubuh jaguar. Jaguar tidak bisa bangkit karena sakit. Samurai di sebelahnya hendak melangkah maju dan menikamnya. Tetapi seorang budak yang terluka parah mengambil kesempatan untuk menahannya. Jaguar dengan enggan mematahkan panah itu. Langsung menusuk ke arteri utama samurai. Berhasil mengalahkan pejuang Maya. Dia berdiri dan dengan cepat mengeluarkan panah yang patah. Berlari mati-matian menuju ladang jagung di belakang. Melihat seorang samurai dibunuh, suku Maya berlari dengan cepat. Pemimpin menyaksikan rakyatnya mati begitu mengenaskan. Dia bersumpah untuk mencabik-cabik budak ini. Maka pemimpin itu segera memimpin orang-orang itu ke ladang jagung. Meski berlari di ladang jagung, jaguar tidak sengaja jatuh ke dalam lubang yang dalam. Dia terkejut karena ada banyak mayat di dalam lubang. Ternyata ini adalah kuburan massal di mana bangsa Maya membuang mayat budak sepertimu. Dia tidak punya waktu untuk berduka. Karena terus melari, lukanya semakin parah dan mengeluarkan darah. Dia dengan cepat memanjat pohon besar itu. Doakan dirinya bisa lolos. Untungnya bangsa Maya tidak menemukannya. Sebaliknya mereka hanya terus bergerak maju. Tapi sekarang darahku sudah mengalir ke bawah daun. Jatuh di belakang seorang samurai. Untungnya dia tidak menyadarinya. Melihat mereka meninggalkan jaguar, akhirnya menghela nafas lega. Ketika dia berbalik, dia mendengar raungan. Jadi kucing kecil yang lucu. Kemudian geraman yang lebih keras datang dari belakang. Lihat ke belakang itu, ibu kucing. Orang Maya akan menyerah karena mereka merasa tidak berguna. Tidak sengaja melihat noda darah di punggung samurai itu. Mereka harus kembali. Tapi terdengar suara lari di kejauhan. Pemimpin memberi isyarat kepada para prajurit untuk tidak berbicara. Pemimpin mencoba untuk mengamati situasi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa jaguar dikejar mati-matian oleh seekor kucing besar. Seorang samurai melihatnya. Bergegas keluar dengan cepat. Dia menjadi makanan ringan untuk kucing-kucing besar itu.
Jaguar mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Maya melarikan diri, melihat samurai tercabik-cabik, mereka bekerja sama untuk menikam kucing besar itu sampai mati. Tetapi benih ketakutan ditaburkan jauh di dalam hati mereka. Saat ini Jaguar masih berjalan mati-matian. Di perjalanan, jangan lupa gunakan gigi untuk merobek obat. Sambil berlari dia mengunyahnya dan mengoleskannya pada luka. Saat lelah, dia mau istirahat. Tapi orang-orang Maya di belakang mengejarnya, terus melemparkan senjata ke arahnya. Mereka berusaha sangat keras untuk mengirimnya ke kematian. Namun serangan tersebut dengan mudah dielakkan oleh Jaguar. Dia berlari dan menghindar. Sampai dia berlari ke badan air. Dia berhenti tiba-tiba karena tidak ada jalan di depan. Di bawah ini adalah air terjun lebih dari 100 meter. Melihat musuh di belakangnya, dia memutuskan untuk melompat turun. Lalu dia langsung melompat ke bawah. Sungai yang mengamuk ini, orang Maya mengira dia akan mati. Untungnya dia masih hidup. Setelah berenang ke darat, Jaguar tidak bisa menahan kebencian di hatinya. Raungnya pada bangsa Maya. "Saya Jaguar. Saya seorang pemburu, ini adalah hutan saya. Setelah saya mati anak saya juga akan berburu di sini." Lihat, Jaguar masih hidup. Pemimpin yang marah ingin mencabik-cabiknya. Samurai di sebelah melihat ini dan memikirkan cara untuk membunuh Jaguar. Niat membunuh melintas di mata pemimpin itu. "Apakah Anda mengajari saya cara membunuh?" Kemudian pemimpin itu mengambil pisau dan menikamnya sampai mati. Teriak sang pemimpin. Kemudian para prajurit melompat ke air terjun satu persatu. Orang beruntung pertama yang jatuh ke air dengan selamat. Orang kedua sayangnya kepalanya terbentur batu dan sama sekali tidak sadarkan diri. Mereka menemukan jalan mereka di dalam air. Kemudian satu persatu bersiap untuk pergi ke darat. Jaguar melihat ini dan lari ke hutan di belakang. Dia melompat satu langkah tanpa sengaja jatuh ke rawa. Tapi jangan panik. Gerakan tubuh secara perlahan dan lemparkan tanaman rambat ke depan. Tetapi tanaman rambat kecil tidak dapat menopang berat tubuhnya. Langsung rusak. Lambat laun dia tenggelam ke dalam rawa. Tapi kau tetap tidak menyerah. Masih perlahan bergerak maju. Dia berkata pada dirinya sendiri tidak bisa mati. Dia harus hidup. Dan keyakinan itu membantunya bertahan hidup. Ayah dibunuh. Dia harus hidup untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Beberapa hari yang lalu bangsa Maya menyerang suku mereka. Membakar, membunuh, menjarah. Awalnya ini adalah suku yang indah dan damai. Dalam sekejap menjadi jelek dan dipenuhi mayat. Jaguar memanfaatkan kekacauan itu. Menyembunyikan istri dan anak-anaknya di bawah gua. Setelah memastikan keselamatan istri dan anak-anaknya, dia kembali ke suku untuk terus melawan musuh. Namun, karena perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak, segera semua orang di suku itu ditangkap. Bangsa Maya begitu ganas bahkan di depannya memotong tenggorokan ayahnya. Memikirkan saat-saat sedih itu dia harus membalas dendam. Dia akhirnya keluar dari rawa. Lalu bersihkan lumpur dari wajahnya. Buka mata dan tarik napas dalam-dalam. Pada saat ini dia merasa bereinkarnasi. Katanya pada dirinya sendiri, "Inilah hutannya. Dia dapat melakukan apa saja di sini. Setan yang menyamar harus dihukum." Dia mengeluarkan sarang lebah dari pohon. Dengan perlindungan lumpur pada tubuh. Buang saja sarangnya, lebah merusak sarangnya. Akan terbang keluar dan menyerang bangsa Maya. Orang Maya dengan sedihnya menangisi orang tua mereka. Tapi itu tidak cukup. Lalu dia menangkap seekor katak beracun. Memotong beberapa duri di pohon. Dan menusuk kulit katak dengan paku bolak-balik. Sehingga duri ditutupi dengan racun. Racun pada katak ini cukup untuk membunuh 10 orang dewasa. Paku ini menjadi senjatanya yang paling berbahaya. Lalu ia mengolesi lumpur dari tubuhnya pada batang pohon. Untuk berpura-pura bahwa ia lewat di sana. Ketika suku Maya menemukan dan mengikuti jejak lumpur, dia dengan cepat membuat puputan dari daun pisang. Bidik musuh dan hancurkan paku beracun ke masing-masing.
Toksin yang cepat menyebar. Semua musuh jatuh. Dia baru saja akan melangkah maju. Seorang Maya kembali. Lihat pria ini. Dia segera menyadari bahwa ini adalah orang yang menggorok leher ayahnya. Dia tidak bisa menahan kebencian di hatiku lagi. Untuk membalas dendam dia memutuskan untuk melawannya. Orang Maya mengambil kapak mereka dan menebas. Jaguar mengelak dan mengambil kesempatan untuk mengambil palu dari tanah. Jaguar berbalik. Palunya langsung membawanya ke surga. Saat ini hujan deras turun. Jaguar sedih. Dia mati-matian berlari menuju suku itu. Jika hujan lebih deras, gua akan kebanjiran, istri dan anak saya juga akan tenggelam. Sesaat kemudian air sudah setinggi lutut. Bahkan lebih parah dari air ketuban istrinya pecah. Akan melahir. Tak lama kemudian, air sudah mencapai leher. Sang istri hanya bisa menghidupi anaknya untuk mencari kedudukan yang lebih tinggi. Untung ada batu besar di sebelahnya. Anak laki-laki cepat. Akhirnya dia bisa menahannya untuk sementara waktu. Tapi bayi di perutnya tidak bisa menunggu. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Melahirkan di bawah air sangat menyakitkan. Dan sekarang pemimpin Maya melihat bahwa semua prajuritnya telah terbunuh. Dia bersumpah untuk mencabik-cabik Jaguar. Pemimpin mengambil kesempatan untuk menembakkan panah dari belakang. Jaguar tidak bisa mengelak. Panah itu mengenai bahunya. Dia berdiri dengan susah payah mencabut anak panah dan mematahkannya. Pemimpin mengeluarkan belati dan bergegas membunuhnya. Detik berikutnya, sang pemimpin terbunuh oleh jebakan Jaguar. Ternyata Jaguar sengaja membawa mereka ke sini. Mengeksploitasi alat perangkap suku. Membunuh pemimpin berhasil. Tapi dua samurai lainnya tidak berniat melepaskannya. Jaguar melarikan diri ke pantai. Tapi mereka bertiga takut untuk berhenti. Kapal-kapal besar yang tak terhitung jumlahnya berlayar di laut. Kapal-kapal ini adalah kapal perang Spanyol. Penjajah barat bahkan lebih menakutkan. Sementara kedua prajurit Maya bingung. Jaguar mengambil kesempatan untuk berlari kembali ke hutan. Ketika dia sampai di gua, melihat istrinya melahirkan dengan selamat. Pada saat ini semua kekhawatiran dan kebencian saya hilang. Setelah hujan mereka melihat kapal-kapal di laut. Kemudian dengan tegas pergi ke hutan yang dalam. Hanya di sana mereka merasa aman.